Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang konsep psikososial dalam keperawatan. Psikososial adalah setiap perubahan dalam kehidupan individu, baik yang bersifat psikologik maupun sosial yang mempunyai pengaruh timbal balik. Masalah kejiwaan dan kemasyarakatan yang mempunyai pengaruh timbal balik sebagai akibat terjadinya perubahan sosial atau gejolak sosial dalam masyarakat yang dapat menimbulkan gangguan jiwa. Psikososial merupakan istilah yang menggambarkan hubungan antara kondisi sosial seseorang dengan kesehatan mental atau emosinya. Kebutuhan psikososial merupakan kebutuhan yang melibatkan aspek baik psikologis dan sosial yang menggabungkan layanan psikologis dan sosial klinis dan berkaitan dengan kondisi mentalnya. Teori psikososial yang dikemukakan oleh Erikson menjelaskan tentang prinsip perkembangan psikologis dan sosial. Erikson menekankan pada perkembangan hubungan antar lingkungan sosial dengan lingkungan individu secara keseluruhan. Menurut Erikson, sepanjang hidup manusia akan melewati 8 tahap psikososial, dan berikut adalah tahap-tahap yang disebutkan Erikson. Tahap 1. Kepercayaan versus ketidakpercayaan dari lahir sampai 18 bulan. Tahap kedua, anatomi versus keraguan dari 18 bulan sampai 3 tahun. Tahap 3, inisiatif versus rasa bersalah 3 tahun sampai 6 tahun. Tahap 4, industri versus inferioritas 6 tahun sampai 12 tahun. Tahap 5, identitas versus kebingungan identitas 12 tahun sampai 18 tahun. Tahap ke-6, keintiman versus keterasingan dewasa awal. Tahap 7, generativitas versus stagnasi dewasa tengah. Tahap integritas versus keputusasaan dewasa akhir. Definisi seksualitas. Seksualitas adalah kebutuhan dasar manusia dalam manifestasi kehidupan yang berhubungan dengan alat reproduksi. Sedangkan menurut WHO dalam Mardiana tahun 2012, seksualitas adalah suatu aspek inti manusia sepanjang kehidupannya dan meliputi seks, identitas, dan peran gender, orientasi seksual, erotisme, kenikmatan, dan kemesraan, dan reproduksi. Seksualitas merupakan bagian penting dari kehidupan manusia yang tidak hanya terbatas pada aktivitas biologis atau hubungan seksual semata, melainkan mencakup aspek yang jauh lebih luas seperti identitas, perasaan, emosi, nilai, norma, serta perilaku yang berhubungan dengan seks dan interaksi antar individu. Seksualitas juga mencakup berbagai dimensi penting yang saling terkait, yaitu dimensi biologis, psikologis, sosial, dan kultural. Fungsi seksualitas. Yang pertama, reproduksi. Fungsi biologis utama seksualitas adalah untuk reproduksi, yaitu proses menghasilkan keturunan. Yang kedua, pleasure dan kepuasan. Seksualitas juga berfungsi untuk memberikan kesenangan dan kepuasan fisik secara emosional. Yang ketiga, ekspresi cinta dan keterikatan. Seksualitas seringkali menjadi cara bagi pasangan untuk mengekspresikan cinta dan keterikatan emosional. Yang keempat, kesehatan fisik dan mental. Aktivitas seksual yang sehat dapat memiliki manfaat kesehatan, seperti mengurangi stres dan meningkatkan kualitas tidur. Yang kelima, identitas dan ekspresi diri. Seksualitas juga berperan dalam pembentukan identitas diri dan ekspresi diri. Yang keenam, komunikasi dan koneksi. Seksualitas dapat menjadi sarana komunikasi yang mendalam antara pasangan, memungkinkan mereka untuk saling memahami kebutuhan dan keinginan masing-masing.
Dimensi seksualitas. Dimensi sosiokultural. Seksualitas dipengaruhi oleh norma dan peraturan kultural yang menentukan apakah perilaku yang diterima di dalam kultur. Keragaman kultural secara global menciptakan variabilitas yang sangat luas dalam norma seksual dan menghadapi spektrum tentang keyakinan dan nilai yang luas. Dimensi agama dan etik. Seksualitas juga berkaitan dengan standar pelaksanaan agama dan etik. Dimensi psikologis. Seksualitas bagaimanapun mengandung perilaku yang dipelajari. Apa yang sesuai dan dihargai dipelajari sejak dini dalam kehidupan dengan mengamati perilaku orang tua. Dimensi biologis. Seksualitas berkaitan dengan perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan yang ditentukan pada masa konsepsi. Faktor-faktor seksualitas. Pertimbangan perkembangan. Proses perkembangan manusia mempengaruhi aspek psikososial, emosional, dan biologi kehidupan yang selanjutnya akan mempengaruhi seksualitas individu. Kebiasaan hidup sehat dan kondisi kesehatan. Tubuh, jiwa, dan emosi yang sehat merupakan persyaratan utama untuk dapat mencapai kepuasan seksual. Peran dan hubungan. Kualitas hubungan seseorang dengan pasangan hidupnya sangat mempengaruhi kualitas hubungan seksualnya. Konsep diri. Pandangan individu terhadap dirinya sendiri mempunyai dampak langsung terhadap seksualitas. Agama. Pandangan agama tertentu diajarkan, ternyata berpengaruh terhadap ekspresi seksualitas seseorang. Etik. Seksualitas yang sehat menurut Taylor, Lillis, dan Lemon tahun 2019 tergantung pada terbebasnya individu dari rasa bersalah dan ansietas. Faktor-faktor seksualitas. Menurut WHO tahun 2006, kesehatan seksualitas adalah kondisi sejahtera secara fisik, emosional, mental, dan sosial dalam kaitannya dengan seksualitas, bukan sekadar terbebas dari penyakit, disfungsi, atau kelemahan. Kondisi ini mencakup kemampuan individu untuk memiliki pengalaman seksual yang aman, menyenangkan, dan penuh tanggung jawab, dengan menghormati hak diri sendiri maupun orang lain. Aspek kesehatan seksualitas terdiri dari psikologis, sosial, dan spiritual atau eksistensi. Yang kedua, prinsip kesehatan seksualitas terdiri dari hak asasi, pendidikan, perlindungan, dan kualitas hidup. Tahap perkembangan seksualitas. Seksualitas mengalami perubahan sejalan dengan individu yang terus bertambah dan berkembang. Setiap tahap perkembangan memberikan perubahan pada fungsi dan peran seksual dalam hubungan. 1. Infantil dan masa kanak-kanak awal. Yang kedua, usia sekolah. Yang ketiga, pubertas atau masa remaja. Yang keempat, masa dewasa muda dan pertengahan umur. Yang kelima, masa lansia. Respon seksualitas. Respon seksualitas adalah reaksi fisik, psikologis, dan emosional yang dialami individu ketika terjadi rangsangan seksual, mulai dari timbulnya hasrat, proses hubungan intim, hingga tercapainya kepuasan seksual. A. Fase hasrat. Terjadi rangsangan seksual baik melalui sentuhan, fantasi, suara, atau visual. B. Fase plateau. Rangsangan semakin meningkat dan mencapai puncak. Otot-otot tegang, nafas lebih cepat. C. Fase orgasme. Puncak kenikmatan seksual ditandai dengan kontraksi otot-otot panggul dan genital. D. Fase resolusi. Tubuh kembali ke kondisi normal. Permasalahan seksualitas. A. Pendidikan seksualitas yang tidak memadai. Banyak masyarakat yang masih tabu atau enggan membahas seksualitas secara terbuka dan jujur. B. Kekerasan seksual. Kekerasan seksual mencakup berbagai tindakan seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi, dan pemerkosaan dalam pernikahan. C. Diskriminasi dan stigma. Orang-orang dengan orientasi seksual atau identitas gender yang berbeda dari norma heteronormatif seringkali menghadapi diskriminasi, stigma, dan kekerasan. D. Masalah kesehatan reproduksi. Masalah kesehatan seksual termasuk kehamilan yang tidak diinginkan, aborsi yang tidak aman, penyakit menular seksual seperti HIV/AIDS, dan masalah kesehatan reproduksi lainnya seperti kanker serviks dan infertilitas. E. Eksploitasi seksual.
Eksploitasi seksual mencakup prostitusi paksa, perdagangan manusia yang untuk tujuan seksual, dan pornografi anak. Peran perawat pada masalah seksualitas. 1. Edukasi dan konseling seksualitas. 2. Dukungan psikososial. 3. Menjaga privasi dan kerahasiaan. 4. Pendekatan multidisipliner. 5. Penanganan masalah seksual spesifik. Kesimpulan. Konsep psikososial dalam keperawatan merupakan aspek penting yang memandang manusia secara utuh, tidak hanya dari sisi fisik, tetapi juga psikologis, sosial, dan budaya. Seksualitas sebagai bagian dari konsep psikososial mencakup identitas, orientasi, fungsi, serta ekspresi diri manusia yang berhubungan erat dengan kesehatan dan kualitas hidup. Oleh karena itu, perawat memiliki peran penting dalam melakukan pengkajian, memberikan edukasi, dukungan psikososial, menjaga privasi, serta bekerja secara multidisipliner untuk membantu klien mencapai kesehatan seksual yang optimal. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.